Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di balik megahnya bangunan bergaya Eropa ini, ada sejarah panjang yang jarang orang tahu. Inilah kisah singkat Gereja Katedral Jakarta. Awalnya pada tahun 1800-an, umat Katolik di Batavia semakin bertambah. Setelah pemerintah kolonial mengizinkan aktivitas gereja kembali, saat itu mereka masih beribadah di bangunan sederhana yang akhirnya rusak pada tahun 1859. Karena bangunan lama tak lagi layak, perletakan batu pertama untuk gereja baru dilakukan pada tahun 1889. Arsiteknya adalah P.A. Dijksman, seorang Belanda yang merancangnya dengan gaya neogotik khas Eropa. Pembangunan sempat terhenti berkali-kali karena masalah dana dan teknis. Namun akhirnya, setelah lebih dari 10 tahun, bangunan ini berdiri megah. Pada 21 April 1901, Gereja Katedral resmi dibuka dengan menara setinggi 60 meter, kaca patri yang indah, dan interior gotik yang megah. Katedral ini langsung menjadi pusat gereja Katolik di Batavia. Dan yang menarik, katedral berdiri tepat di seberang Masjid Istiqlal. Dua bangunan besar, dua agama berbeda berdampingan menjadi simbol kuat toleransi di Indonesia. Di antara ribuan foto sejarah Indonesia, ada satu momen yang jarang dibahas. Sebuah jabat tangan yang melintasi batas bangsa, agama, dan zaman. Tahun 1964, Presiden Soekarno melakukan perjalanan diplomatik ke berbagai negara dunia. Salah satu tujuannya Vatikan. Pada 27 Mei 1964, Soekarno bertemu langsung dengan Paus Paulus VI, pemimpin umat Katolik sedunia. Dan disinilah momen itu terjadi. Sebuah jabat tangan yang menjadi simbol toleransi dan diplomasi Indonesia di era awal kemerdekaan. Pertemuan ini menegaskan bahwa Indonesia negara dengan mayoritas Muslim. Menjalin hubungan baik dengan berbagai pemimpin dunia, Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Indonesia berdiri sejajar, setara, dan terbuka untuk semua bangsa. Bagi Soekarno, diplomasi bukan hanya politik. Ini adalah seni membangun persahabatan, dan jabat tangan itu menjadi ikon dari semangat persatuan dan perdamaian. Begitulah kisah singkat di balik jabat tangan historis Soekarno dengan Paus. Momen kecil, namun penuh makna bagi sejarah Indonesia. Dan inilah sejarah singkat Gereja Katedral Jakarta. Bukan hanya tempat ibadah, tapi saksi perjalanan panjang kota Jakarta sejak zaman kolonial hingga hari ini. For you're always near to me, in my joy and my sorrow, for you ever care for me, lifting my spirits to the sky, where a million angels sing in amazing harmony, and the words of love they bring, the never-ending story, a million voices
Angel, take your wings and fly, watching over me. See me through